Suami selalu sibuk kerja dan tak pernah ada di rumah. Aku dibuat syok saat ia menuduhku selingkuh dan tak mau mengakui anaknya. Ternyata, Yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Rian dan Fitri pertama kali bertemu dalam acara pertemuan santai yang diadakan oleh sahabat mereka. Rian yang biasanya cenderung pendiam merasa ada sesuatu yang berbeda sejak melihat Fitri. Matanya yang ceria tersenyum yang tulus. Dan cara ia mendengarkan dengan penuh perhatian membuat Rian tersadar bahwa ia telah menemukan sosok yang selama ini ia cari. Rian tersenyum canggung, mengulurkan tangan untuk perkenalan. Halo, aku Rian. Aku nggak nyangka kita akhirnya bisa ketemu. Sudah sering dengar cerita tentang kamu dari teman. Fitri tersenyum malu-malu menyambut uluran tangan Rian. Aku juga sering dengar namamu, senang bisa kenal sama kamu langsung. Percakapan sederhana itu menjadi awal dari hubungan mereka yang kian dekat. Waktu demi waktu mereka menyadari bahwa mereka saling melengkapi. Rian dengan ketegasan dan tanggung jawabnya cocok dengan Fitri yang penyabar dan perhatian. Hubungan mereka makin serius hingga akhirnya Rian memutuskan untuk melamar Fitri dalam suasana yang hangat dan penuh kebahagiaan. Hari pernikahan mereka adalah hari yang penuh tawa dan keharuan. Dengan dikelilingi keluarga dan sahabat terdekat, Rian dan Fitri mengikat janji untuk menjalani hidup bersama dalam suka maupun duka. Rian berbisik di samping Fitri di tengah-tengah acara pernikahan. Aku gak percaya kita akhirnya menikah, ini mimpi yang jadi nyata. Fitri tersenyum sambil memegang tangan Rian. Aku juga merasa seperti itu, aku akan selalu ada di sampingmu Rian. Setelah pernikahan, mereka pindah ke rumah mungil yang sederhana tapi nyaman. Rumah itu menjadi tempat di mana mereka menaruh semua impian mereka. Impian yang besar meski berawal dari hal kecil. Mereka menyebutnya sebagai rumah impian. Setiap sudut rumah itu dipenuhi oleh kenangan dan harapan. Seolah-olah itu adalah bagian dari cinta mereka yang terus berkembang. Setiap pagi, Rian selalu membangunkan Fitri dengan ciuman di kening, memastikan bahwa ia memulai hari dengan senyuman. Rian juga menyiapkan sarapan sederhana sebelum berangkat kerja, meskipun waktunya terbatas. Bagi Fitri, kebiasaan kecil ini membuat mereka merasa begitu dihargai dan dicintai. Rian sambil meletakkan piring sarapan itu di depan Fitri. Sarapan sederhana ini mungkin gak seberapa, tapi aku harap cukup buat bikin kamu semangat hari ini. Fitri tersenyum, menatap Rian dengan penuh kasih. Makasih Rian, apapun yang kamu buat selalu terasa istimewa buatku. Setiap kali Rian berangkat kerja, Fitri selalu menyemangati dan mendukungnya. Rian adalah pria pekerja keras yang berjuang demi masa depan mereka. Dan Fitri selalu memberikan dukungan penuh, baik dalam keputusan besar maupun kecil yang diambil Rian. Mereka adalah pasangan yang saling melengkapi, yang saling menguatkan dalam setiap langkah. Malam hari mereka sering duduk di ruang tamu dengan secangkir teh, membicarakan masa depan mereka yang penuh harapan. Rian selalu berjanji bahwa suatu hari nanti mereka akan memiliki rumah yang lebih besar dan nyaman. Tempat di mana anak-anak mereka bisa tumbuh dan berkembang dengan bahagia. Rian menatap Fitri dengan mata penuh semangat. Aku janji suatu hari nanti kita akan punya rumah yang lebih besar. Aku hanya bekerja keras untuk itu, untuk kita, dan untuk masa depan anak-anak kita. Fitri tersenyum dengan penuh harapan menatap mata Rian. Aku percaya padamu Rian, dan rumah besar itu aku ingin ada taman kecil di depannya. Biar anak-anak bisa kita ajak bermain di luar. Mereka bermimpi untuk memiliki 2 anak, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Mereka bahkan sering membayangkan bagaimana nantinya mereka akan mendidik anak-anak mereka dengan penuh cinta dan kasih sayang, menciptakan lingkungan keluarga yang hangat dan bahagia. Rian tertawa kecil, anak laki-laki pasti akan mirip dengannya. Pintar dan penuh kasih, dan anak perempuan kita aku harap dia akan jadi anak yang kuat, tapi tetap manis seperti kamu. Fitri tersenyum malu. Yang terpenting aku ingin kita bisa memberikan mereka keluarga yang hangat, seperti yang kita impikan sekarang. Mimpi-mimpi mereka menjadi bahan pembicaraan yang terus menyatukan mereka. Setiap kali Rian kembali dari kerja dan melihat Fitri yang selalu tersenyum menyambutnya, ia merasa semakin termotivasi. Mereka bahkan mulai menabung sedikit demi sedikit dengan harapan suatu hari mereka bisa membeli rumah yang lebih besar untuk keluarga yang akan mereka bangun bersama. Rian dengan semangat menunjukkan tabungan kecil mereka. Fitri, lihat ini. Mungkin masih sedikit, tapi ini awal dari mimpi kita untuk punya rumah besar. Fitri menatap tabungan dengan haru. Kita akan mencapainya Rian, aku yakin bersama kita pasti bisa. 2 bulan setelah pernikahan, kebahagiaan yang mengisi rumah mungil Rian dan Fitri tampak makin kuat.
ketika Fitri mengumumkan bahwa ia hamil. Satu malam saat mereka duduk di meja makan, Fitri tak bisa menyembunyikan senyumnya. Fitri dengan wajah bersinar. "Rian, aku punya kabar besar. Aku hamil. Kita akan jadi orang tua." Rian terdiam sejenak. Matanya terbuka lebar, tapi tak ada senyuman di wajahnya. Rasa bahagia Fitri seolah menguap begitu saja. Rian membalas dengan nada datar. "Oh itu berita bagus Fitri." Fitri merasa ada yang aneh, mencoba tersenyum. "Kita bisa mulai menyiapkan kamar untuk bayi. Aku sudah membayangkan semua perlengkapannya. Bagaimana kalau kita pergi berbelanja akhir pekan ini?" Rian hanya mengangguk, tetapi pikirannya tampak melayang jauh. Setelah hari itu, perubahan sikap Rian makin terlihat. Dia mulai lebih sering termenung, wajahnya cemas dan jarang sekali berbicara tentang masa depan mereka. Setiap malam, ia bekerja hingga larut, meninggalkan Fitri sendirian di rumah. Beberapa minggu kemudian, Fitri merasa kesepian yang mendalam. Setiap kali ia mencoba menelpon Rian, seringkali teleponnya tidak diangkat. Ketika Rian pulang, suasana hati Fitri selalu ceria, tapi Rian justru tampak lelah dan bingung. Fitri dengan lembut sambil menatap Rian. "Rian, kenapa kamu pulang larut terus? Aku khawatir dan aku merasa sendirian di rumah." Rian menghela nafas kemudian menjawab singkat. "Aku hanya sedang sibuk dengan pekerjaan. Nanti juga ada waktu kita bersama." Namun waktu itu juga tak kunjung datang. Fitri melewati masa-masa sulit kehamilan tanpa kehadiran Rian di sampingnya. Ia merasakan kesedihan dan kecemasan makin dalam. Dia berusaha untuk tetap positif, membayangkan bahwa segala sesuatu akan membaik ketika anak mereka lahir. Satu malam, Fitri terbangun dari tidurnya dan mendapati Rian tidak ada. Ia memeriksa ponselnya dan melihat ada pesan masuk dari Rian yang memberitahu bahwa ia masih di kantor. Dengan perasaan kecewa, ia mengirim pesan balasan. Fitri mengirim pesan, "Kapan kamu pulang? Aku butuh kamu di sini." Namun pesan itu tak dijawab. Malam itu Fitri duduk sendirian di ruang tamu, merasakan kesepian yang menyesakan. Ia memandang foto-foto mereka di dinding, di mana mereka tersenyum bahagia di hari pernikahan mereka. Kini, semua itu terasa seperti kenangan yang jauh. Ketika Rian pulang larut malam, Fitri sudah menunggu dengan air mata di sudut matanya. Dia merasa seolah-olah berjuang sendirian untuk sesuatu yang seharusnya mereka hadapi bersama. Dengan suara bergetar, Fitri berkata, "Rian, aku sudah berusaha untuk mengerti, tapi aku merasa kamu makin jauh. Apa yang sebenarnya terjadi?" Rian menghindari tatapan Fitri, terlihat frustasi. "Aku hanya perlu fokus pada pekerjaan. Kita butuh uang untuk bayi kita nanti." Fitri berusaha tenang, tetapi terasa terluka. "Tapi aku butuh kamu, Rian. Ini adalah masa sulit bagiku. Aku ingin kamu ada di sini untukku." Rian terdiam, tidak bisa menjawab. Hatinya penuh dengan rasa bersalah. Tapi ia tidak tahu bagaimana cara mengungkapkan semua yang mengganggu pikirannya. Hari demi hari berlalu dan ketegangan di antara mereka makin meningkat. Fitri berusaha untuk beradaptasi dengan kehamilan yang semakin berat. Tetapi setiap malam ia merasa makin sendirian. Satu malam saat Rian pulang lebih awal, Fitri mencoba untuk mengajak Rian berbicara dengan harapan bisa menyelamatkan hubungan mereka. Fitri dengan lembut, "Rian, aku tahu ini bukan waktu yang mudah. Kita harus saling mendukung, bukan?" Rian menunduk merasa bersalah. "Aku tahu Fitri, tapi aku takut. Takut tidak bisa menjadi suami dan ayah yang baik. Aku merasa semua ini terlalu cepat." Fitri menatap Rian dengan penuh harapan. "Kita bisa melewatinya bersama. Kita harus saling percaya. Aku butuh kamu, Rian. Jangan tinggalkan aku di saat seperti ini." Rian hanya terdiam, tidak mampu menjawab. Ia merasakan tekanan yang berat di dadanya. Sementara Fitri merasa hatinya makin hancur. Harapan akan masa depan yang cerah bersama Rian makin memudar. Fitri memutuskan untuk pergi ke dokter untuk memeriksakan dirinya dan bayi. Setelah pemeriksaan, ia merasa lebih tenang dan ingin berbagi kabar baik itu dengan Rian. Fitri menyambut Rian dengan semangat saat ia pulang. "Rian, aku baru saja pergi ke dokter. Bayi kita sehat. Ini adalah kabar yang baik yang kita butuhkan." Tapi Rian tampak tidak terpengaruh oleh berita bahagia itu. "Ya, itu bagus," ujar Rian dengan suara datar. Fitri merasa hatinya terluka. Bagaimana bisa Rian tidak merasakan kebahagiaan yang sama? Rasa khawatir semakin menyelimuti Fitri. Ia merasa seperti berjuang sendirian. Dan kehadiran Rian justru terasa semakin menjauh. Akhirnya Fitri memutuskan untuk mengajak Rian ke sebuah kafe kecil di dekat rumah mereka untuk berbicara dari hati ke hati. Fitri duduk di depan Rian, menatapnya dengan serius. "Kita perlu bicara, Rian. Ini bukan hanya tentang kita lagi, ada bayi yang akan lahir." Rian menyandarkan punggungnya ke kursi, tampak lelah. "Aku tahu Fitri, aku akan berusaha." Fitri menyela penuh emosi. "Berusaha itu tidak cukup, aku butuh kehadiranmu. Kita harus saling mendukung. Aku tidak ingin anak kita lahir dalam suasana seperti ini." Rian menatap Fitri, mulai merasa tertekan.
Aku akan berusaha lebih baik, aku janji. Tapi aku juga merasa tertekan dengan pekerjaan. Fitri menahan air mata. Aku hanya ingin kita kembali seperti dulu. Aku merindukan kita yang saling berbagi, Rian. Tolong jangan tinggalkan aku di saat-saat sulit seperti ini. Rian menggenggam tangan Fitri. Aku tidak akan meninggalkan Fitri. Aku akan berusaha lebih keras untuk kita. Namun di balik janji itu, Rian merasakan ketakutan yang terus membayangi. Akankah dia mampu memenuhi harapan Fitri dan menjadi suami serta ayah yang baik? Ketegangan yang mulai muncul di antara mereka menciptakan atmosfer yang makin tegang, dengan harapan yang perlahan mulai memudar. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Fitri merasakan campuran kebahagiaan dan kelegaan saat ia menggendong bayi mereka yang baru lahir. Matanya berbinar ketika ia menatap wajah mungil itu. Ia merasakan cinta yang tak terbendung mengalir dalam diri. Fitri dengan suara lembut menatap bayi. Selamat datang di dunia, sayang. Kamu adalah segalanya bagiku. Namun saat Rian masuk ke dalam ruangan, senyum bahagia Fitri seketika memudar. Rian hanya berdiri di pintu mengangguk singkat, wajahnya datar tanpa ekspresi. Rian dengan dingin mengucapkan, bagus dia lahir. Fitri merasakan hatinya terjatuh. Harapan akan momen bahagia bersama suami dan anaknya hancur dalam sekejap. Beberapa hari setelah kelahiran bayi mereka, Rian mulai menunjukkan tanda-tanda yang mencurigakan. Ia sering termenung dan saat Fitri mencoba untuk mengajak bicara tentang bayi mereka, Rian tampak menjauh. Fitri dengan penuh harap, Rian, bagaimana kalau kita memberi nama untuk bayi kita? Aku sudah memikirkan beberapa nama yang indah. Rian menatap Fitri dengan tatapan kosong. Kenapa kita harus memberi nama? Aku masih tidak yakin dia adalah anakku. Fitri terkejut dan bingung. Apa maksudmu? Tentu saja dia anak kita, bagaimana bisa kamu meragukannya? Rian dengan nada marah. Aku hanya bertanya-tanya, apa kamu benar-benar setia? Mungkin ada yang kamu sembunyikan dari aku. Fitri terdiam. Air matanya mengalir. Ia merasa sakit mendengar tuduhan yang sama sekali tidak berdasar. Setiap hari yang berlalu, rasa sakit yang dirasakan Fitri makin mendalam. Rian tampak semakin menjauh dan tidak peduli. Ia bahkan tidak mau mengangkat bayi mereka, tidak mau memberi nama, dan tidak mau menyentuhnya. Rasa cinta dan harapan yang pernah ada kini terasa seperti ilusi. Fitri dengan suara bergetar. Anak ini adalah hasil dari cinta kita. Kenapa kamu tidak percaya? Aku tidak pernah melakukan apapun di belakangmu. Rian memandang Fitri dengan kebingungan. Aku hanya merasa seperti ada yang tidak beres. Bagaimana aku bisa yakin? Fitri merasakan dadanya sesak. Perasaannya bercampur antara marah, bingung, dan hancur. Suaminya yang dulu selalu penuh cinta dan perhatian kini menjadi sosok asing yang meragukan segalanya. Satu malam saat Rian pulang larut, Fitri sudah menunggu di ruang tamu dengan bayi mereka di gendongannya. Ia merasa putus asa dan sangat membutuhkan Rian. Fitri menatap Rian dengan penuh harapan. Rian, tolong, aku butuh kamu. Bayi kita butuh ayahnya. Kenapa kamu tidak merawatnya? Rian dengan nada dingin. Aku tidak bisa, Fitri. Aku takut jika semua ini hanya kebohongan. Fitri merasa hancur, meneteskan air mata. Ini bukan kebohongan, kita menciptakannya bersama. Jangan buat aku merasa terasing di rumah ini. Rian terdiam, tidak tahu harus berbuat apa. Suasana di antara mereka makin dingin, seperti dinding yang tak terlihat berdiri di antara mereka. Fitri merasakan semua harapan untuk masa depan yang indah depan suaminya hancur berkeping-keping. Malam itu, Fitri tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan semua yang terjadi. Akhirnya ia memutuskan untuk berbicara sekali lagi dengan Rian, kali ini lebih tegas. Rian, kita perlu bicara sekarang juga. Ini tidak bisa terus berlanjut. Kenapa kamu begitu menolak bayi kita? Apa yang membuatmu merasa seperti ini? Rian menunduk, terlihat bingung dan tertekan. Rian dengan lembut. Aku hanya takut, Fitri. Takut tidak bisa menjadi ayah yang baik. Aku tidak ingin menghancurkan kehidupan kita. Fitri dengan air mata yang mengalir. Kita bisa melakukannya bersama. Aku butuh dukunganmu, bukan keraguanmu. Aku tidak pernah melakukan apapun yang membuatmu ragu. Rian merasakan beban di hatinya, tapi ia tidak bisa mengeluarkan semua yang dirasakannya. Kebingungan dan ketakutan semakin menggerogoti dirinya. Ia tidak ingin kehilangan Fitri dan bayi mereka, tetapi ia juga tidak bisa mengatasi ketidakpercayaannya. Setelah beberapa hari tanpa perubahan, Fitri merasa putus asa. Ia tidak ingin anak mereka tumbuh dalam lingkungan yang dipenuhi keraguan dan ketidakpastian. Suatu malam, ia memutuskan untuk membuat keputusan yang sulit.
Fitri dengan suara tegas, "Rian, aku tidak bisa lagi. Aku tidak bisa membesarkan anak ini sendirian. Tapi aku juga tidak bisa bertahan dalam ketidakpastian. Mungkin kita perlu mengambil jarak." Rian terkejut, air matanya mulai mengalir. Dengan nada panik, "Tidak Fitri, jangan lakukan ini. Aku tidak ingin kehilangan kamu atau bayi kita." Fitri dengan air mata, "Tapi kamu tidak ada di sini untuk kami. Aku butuh kamu hadir, bukan hanya secara fisik. Jika kamu tidak bisa mempercayai aku dan anak kita, aku tidak bisa bertahan." Fitri merasa hatinya hancur. Ia berencana untuk pergi ke rumah orang tuanya untuk sementara, berharap Rian bisa memikirkan kembali semuanya. Namun di dalam hatinya, ia tahu bahwa perjalanan mereka mungkin akan berakhir di sini. Fitri melangkah pergi dari rumah, membawa bayi mereka dengan perasaan campur aduk. Rian berdiri di pintu, merasakan kehilangan yang mendalam. Dia tidak tahu bagaimana memperbaiki semuanya, dan sekarang mungkin sudah terlambat. Ketika pintu ditutup, Rian merasakan kesedihan yang mendalam. Di satu sisi, ia merasa tertekan dengan semua yang terjadi. Tapi di sisi lain, ia juga menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya. Keberadaan Fitri dan bayi mereka kini terasa seperti mimpi yang telah hilang. Tapi semua yang bisa ia lakukan hanyalah memandang bayangan Fitri dan bayi mereka yang semakin menjauh, menyisakan rasa sakit yang tak terucapkan. Keputusan yang diambil Fitri mungkin menjadi langkah terakhir untuk melindungi hatinya dan anak mereka. Dengan momen dramatis dan emosional, cerita Rian dan Fitri memasuki babak baru yang penuh ketegangan dan pertarungan batin. Hari-hari berlalu, dan ketegangan antara Rian dan Fitri makin memuncak. Rian tinggal berpisah, dan setiap kali mereka bertemu, suasana menjadi semakin tegang. Mereka sering berdebat, tapi tidak ada yang benar-benar mau mendengarkan. Rian bersikeras bahwa ia tidak percaya bayi itu adalah anaknya. Fitri dengan nada frustasi, "Rian, ini sudah terlalu jauh. Kenapa kamu terus mengasingkan anak kita? Dia adalah darah dagingmu." Rian dengan suara dingin, "Aku butuh waktu. Aku butuh bukti Fitri. Kita harus melakukan tes DNA." Fitri dengan air mata di pelupuk mata, "Jadi semua cinta dan harapan kita tidak ada artinya bagimu. Hanya satu tes yang bisa membuktikan segalanya." Rian terdiam, tapi ia tetap bersikeras, "Aku hanya ingin kepastian. Aku tidak bisa mengabaikan rasa ragu ini." Fitri merasa hatinya teriris. Ia tidak tahu lagi harus bagaimana. Perdebatan mereka terus berlanjut, seperti lingkaran setan yang tak berujung. Setelah beberapa hari, hasil tes DNA akhirnya keluar. Fitri merasa jantungnya berdegup kencang ketika membaca hasil tersebut. "Rian, lihat ini. Hasilnya menunjukkan bahwa dia adalah anak kita." Fitri membaca hasil dengan suara bergetar. Rian menatap hasil itu, tapi ekspresinya tidak berubah. Ia terlihat marah dan malu. Dengan nada sinis ia berkata, "Jadi aku sudah salah. Apa yang harus aku lakukan dengan semua ini?" Fitri merasa hancur. "Maksudmu? Kamu tidak merasa bersyukur. Kamu hanya merasa lebih tertekan." Rian menghela nafas berat. "Aku tidak siap untuk semua ini. Rasanya seperti semuanya sudah hancur." Fitri menatap Rian, merasa semakin ragu. Ia tidak percaya suaminya tidak meminta maaf, bahkan merasa kesal dengan hasil yang seharusnya membahagiakan. Dengan perasaan campur aduk dan luka yang dalam, Fitri akhirnya mengambil keputusan berat. Ia tidak ingin hidup dalam keraguan dan ketidakpastian. Ia sudah berjuang untuk hubungan ini, tapi sekarang semua terasa sia-sia. Fitri dengan suara tegas dan bergetar, "Rian, aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Aku ingin mengajukan perceraian." Rian terdiam, terlihat terpukul oleh kata-kata Fitri. Ia tidak tahu harus berkata apa. Dengan suara rendah, "Kau serius meninggalkan semua ini?" Fitri dengan air mata mengalir, "Kau sudah menghancurkan kepercayaanku. Aku tidak bisa membesarkan anak ini sendirian dalam suasana seperti ini." Rian dengan wajah penuh kesedihan, "Tapi kita bisa mencoba. Aku akan berusaha lebih baik." Fitri menggelengkan kepala. "Terlalu banyak luka yang sudah tergores. Kita sudah terlalu jauh dari satu sama lain." Fitri duduk di meja, menandatangani surat cerai dengan tangan yang bergetar. Setiap garis tanda tangannya terasa seperti menandakan akhir dari segala harapan dan impian mereka. Ia memeluk bayi mereka yang baru lahir dengan erat, merasakan betapa beratnya beban di hatinya. Fitri berbisik kepada bayinya, "Maafkan ibu sayang, ibu janji akan membesarkan kamu dengan cinta dan kamu tidak akan sendirian." Rian berdiri di sudut ruangan, merasa hancur melihat semua ini terjadi. Air mata mengalir di pipinya dan ia merasakan kepedihan yang dalam. Rian dengan suara pecah, "Aku tidak ingin kehilanganmu Fitri, aku tidak tahu harus bagaimana tanpa kamu." Fitri tidak menjawab, hanya menundukkan kepala. Ia merasakan semua harapan dan cinta yang pernah ada kini hancur berkeping-keping. Ketika Fitri keluar dari rumah dengan bayi mereka, Rian merasakan jiwanya seolah terpisah dari tubuhnya.
Ia ingin berteriak tapi tidak ada kata yang keluar. Semua yang tersisa hanyalah kesedihan dan penyesalan yang mendalam. Fitri menoleh sebelum pergi. Rian, ini adalah pilihan terbaik bagi kita. Semoga kau menemukan kebahagiaan suatu hari nanti. Rian dengan air mata yang mengalir, dan aku berharap kamu bisa memaafkanku. Saat Fitri melangkah pergi, ia merasakan hati yang hancur. Ia tidak pernah membayangkan akan ada hari di mana mereka berdua harus berpisah. Semuanya terasa berat seperti beban yang tidak akan pernah hilang. Perceraian itu meninggalkan luka yang sangat dalam bagi Fitri. Ia kini harus membesarkan anaknya seorang diri, berjuang melawan stigma dan kesedihan. Setiap malam, ia menatap wajah bayi mereka, berjanji untuk memberikan segala yang terbaik, meskipun tanpa Rian di sampingnya. Fitri dalam hati, aku harus menjadikanmu yang terhebat sayang. Ibu akan berjuang demi kamu. Namun di dalam hatinya ia tahu luka ini tidak akan mudah terhapus. Setiap kali ia mengingat senyum Rian dan semua kenangan indah yang pernah ada, rasa sakit itu akan selalu kembali. Kemudian Rian berdiri di tempat yang sama, menyaksikan bayangan-bayangan pernikahan mereka yang dulu bahagia. Ia merasa menyesal dan tidak berdaya. Di dalam kepalanya ada suara yang terus berbisik, menyesali setiap keputusan yang telah ia buat. Rian dengan suara penuh penyesalan, seandainya aku bisa mengulang waktu. Keduanya kini berjalan di jalur masing-masing dengan luka yang mendalam dan harapan yang telah pudar. Tetapi di antara kesedihan dan kehampaan itu tetap ada harapan kecil bahwa suatu hari mereka bisa menemukan kebahagiaan meski tidak lagi bersama. Setahun telah berlalu sejak perceraian mereka, tetapi Rian merasa hidupnya makin kosong. Setiap hari terasa seperti rutinitas yang monoton. Bangun, bekerja, pulang, dan tidur. Tidak ada senyuman yang menghiasi wajahnya. Tidak ada tawa yang menghangatkan hatinya. Ia sering merenung dalam kesunyian, menyesali keputusan yang telah ia buat. Rian dalam hati, apa yang sebenarnya aku lakukan? Kenapa aku tidak bisa melihat betapa berartinya mereka bagiku? Ia duduk di sofa yang sama, di mana ia dan Fitri bisa berbincang tentang masa depan. Sekarang hanya ada kesunyian yang menghantui. Rian meraih foto mereka berdua yang tersimpan di dalam laci menatapnya lama-lama. Suatu sore ketika ia berjalan-jalan di taman, Rian melihat sosok yang sangat dikenalnya. Ia menghentikan langkahnya, tertegun. Fitri berdiri di sana, tersenyum sambil menggendong bayi mereka, anak yang kini berusia hampir 1 tahun. Rian merasa jantungnya bergetar melihat Fitri yang tampak bahagia, meskipun hatinya terasa sakit. Fitri, dan dia anakku. Rian dalam hati. Fitri terlihat begitu penuh kasih, memeluk bayi mereka dengan lembut. Rian merasakan ada sesuatu yang pecah dalam hatinya. Rasa rindu yang mendalam muncul kembali. Ia mendekat dengan hati-hati berusaha mengumpulkan keberanian. Fitri, ujar Rian pelan. Fitri menoleh, dan saat matanya bertemu dengan mata Rian, seolah waktu terhenti. Senyuman di wajah Fitri seketika memudar, digantikan dengan ekspresi terkejut. Rian, kamu apa kabar? Rian menunduk. Aku baik-baik saja, hanya berjalan-jalan. Mereka berdiri dalam diam membiarkan ketegangan menyelimuti mereka. Rian tidak tahu harus berkata apa. Semua yang ingin ia katakan seakan terjebak dalam tenggorokannya. Anak mereka yang diberi nama Dika mulai meronta-ronta ingin turun dari gendongan Fitri. Fitri tersenyum sambil menurunkan Dika. Dia sudah sangat aktif, setiap hari ada saja yang ingin dia lakukan. Melihat Dika berlari ke arahnya, Rian merasa hatinya bergetar. Rian melihat Dika dengan tatapan penuh kasih. Dia sangat mirip denganmu, Fitri. Fitri tak menjawab, hanya tersenyum pahit. Rian merasakan beratnya beban penyesalan yang teramat dalam. Rian berkata dengan suara pelan, Aku sangat menyesal, Fitri. Aku seharusnya tidak meragukanmu, harusnya aku ada di sisimu. Fitri menatap Rian dengan campuran perasaan, kekecewaan, kemarahan, tapi juga sedikit harapan. Rian, kau sudah membuat pilihan, kenapa sekarang kau kembali? Rian merasakan sakit di hatinya saat mendengar itu. Ia merasa bingung, tidak tahu bagaimana menjelaskan perasaannya yang sulit. Aku tidak tahu, hanya satu yang aku ingat. Setiap malam aku terbangun dengan rasa bersalah, aku merindukanmu. Dan aku merindukan Dika, dia adalah bagian dari diriku, ujarnya. Fitri menahan air mata. Tapi apa gunanya semua itu sekarang? Aku sudah berusaha untuk melanjutkan hidup Rian, dan kau sudah pergi. Rian merasa tertegun. Tidak bisa membantah perasaan Fitri. Ia ingin menjelaskan tapi semua kata-katanya terasa tidak cukup untuk menggambarkan betapa menyesalnya ia. Saat Dika berlari kembali kepada Fitri, Rian merasa ada yang hilang. Momen kecil itu seharusnya menjadi miliknya juga. Rian dengan suara bergetar. Apa aku masih bisa menjadi bagian dari hidup kalian? Fitri menatap Rian tajam. Bagian mana, Rian? Setelah semua yang kau lakukan?
setelah semua yang kau hancurkan. Rian merasa terjebak dalam kesedihan yang dalam. Aku tidak tahu bagaimana memperbaiki semuanya, tetapi aku ingin berusaha. Aku ingin menjadi ayah bagi Dika. Aku ingin menjadi suami yang lebih baik untukmu. Fitri menggelengkan kepalanya, menahan air mata yang hampir jatuh. Ini bukan hanya tentang Rian, ini tentang Dika. Aku sudah berjuang untuknya. Aku tidak bisa menjamin dia akan baik-baik saja jika kau muncul kembali begitu saja. Rian merasakan ketidakpastian di dalam hatinya. Ia ingin mengubah semuanya. Tetapi di saat yang sama ia tahu betapa dalam luka yang telah ia buat. Rian dengan nada putus asa meminta kesempatan. Berikan aku kesempatan, Fitri. Sekali lagi, aku ingin membuktikan bahwa aku bisa menjadi lebih baik. Fitri bergetar. Tapi apa yang bisa menjamin bahwa ini bukan hanya kata-kata kosong? Aku sudah terluka cukup dalam, Rian. Aku tidak meminta maaf hanya untuk diriku sendiri. Aku melakukannya untuk Dika, untukmu, untuk kita semua. Aku tidak ingin kehilangan kalian lagi. Fitri menundukkan kepala dan air matanya jatuh ke pipi. Rian, ini tidak mudah. Aku butuh waktu untuk memikirkan semua ini. Rian mengangguk, merasakan harapan kecil di dalam hatinya. Aku akan menunggu. Apapun yang terjadi, aku akan selalu ada untuk kalian. Saat Fitri berpaling, Rian merasa ada secercah harapan. Mungkin, hanya mungkin, mereka bisa menemukan jalan kembali satu sama lain. Namun di dalam hati Rian, ia tahu bahwa itu tidak akan mudah. Jalan untuk membangun kembali kepercayaan yang hilang akan panjang dan penuh rintangan. Dari jauh ia melihat Fitri dan Dika berjalan menjauh. Momen kecil itu menjadi pengingat bahwa cinta yang telah hilang dapat ditemukan kembali, tetapi tidak tanpa perjuangan dan pengorbanan. Rian merasakan terinspirasi, bertekad untuk berusaha lebih keras dan membuktikan bahwa cinta sejati mampu mengatasi segala rintangan. Cerita mereka belum berakhir, itu baru saja dimulai. Rian tahu, ia harus berjuang untuk mendapatkan kembali cinta yang hilang. Berjuang untuk anaknya dan berjuang untuk masa depan yang lebih baik. Ia berjalan pulang dengan hati yang penuh harapan. Ia mengingatkan dirinya bahwa terkadang untuk mendapatkan kembali sesuatu yang berharga, kita harus siap menghadapi ketakutan dan kerapuan kita sendiri. Rian merasakan detak jantungnya semakin kencang saat ia berdiri di depan pintu rumah ini. Setelah berhari-hari berpikir dan merencanakan kata-kata yang tepat, sekarang semua itu terasa tidak berarti. Ia tahu ini adalah kesempatan terakhirnya untuk menjelaskan, untuk meminta maaf dan untuk berjuang demi keluarga yang ia hancurkan sendiri. Ia mengetuk pintu dengan tangan yang bergetar. Tak lama Fitri membuka pintu dengan wajah yang tak bisa menyembunyikan rasa terkejutnya. Rian melihat tatapan campur aduk di mata Fitri. Kebencian, kebingungan, tetapi juga sedikit harapan. Fitri dengan suara dingin. Kenapa kau datang, Rian? Rian menelan rasa takutnya. Fitri, aku ingin bicara, tolong izinkan aku masuk. Fitri ragu, tapi akhirnya melangkah mundur dan membiarkannya masuk. Rian merasa atmosfer di dalam rumah itu berat, penuh dengan kenangan yang menyakitkan. Rian mengambil nafas dalam-dalam, berusaha menenangkan hatinya yang berdebar. Ia memulai dengan suara lirih yang hampir tak terdengar. Aku tahu, semua ini mungkin terlalu terlambat, tapi aku ingin minta maaf. Dari lubuk hatiku yang paling dalam aku menyesal. Menyesal karena meragukanmu, menyesal karena meninggalkanmu dan Dika. Air mata mulai mengalir di wajah Rian, menambah ketegangan di ruangan itu. Fitri terdiam, merasakan setiap kata yang diucapkan Rian. Ia tidak ingin merasakannya, tetapi kenangan masa lalu kembali muncul dalam pikirannya. Fitri dengan suara bergetar. Rian, kamu sudah membuat keputusanmu. Kamu pergi tanpa berpikir dua kali. Dan sekarang kamu ingin kembali begitu saja. Setelah semua rasa sakit yang kamu sebabkan. Rian menatap Fitri dengan penuh harap. Aku tahu aku salah. Aku tidak bisa menjelaskan betapa hancurnya aku setelah kepergianmu. Setiap malam aku terbangun dengan perasaan bersalah yang tak tertahankan. Dika, dia adalah darah dagingku. Aku ingin menjadi ayah yang baik baginya. Fitri menatap Rian dengan mata yang basah. Ia merindukan Rian tapi juga merasakan sakit yang terlalu dalam untuk bisa melupakannya begitu saja. Bagaimana aku bisa percaya kamu lagi? Kamu sudah meragukan segalanya termasuk cinta kita dan anak kita. Aku tahu. Dan aku tidak meminta untuk langsung dipercayai. Aku hanya ingin kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Dan aku melakukan apapun untuk membuktikannya. Tolong, biarkan aku menunjukkan bahwa aku bisa menjadi ayah yang kamu dan Dika butuhkan. Fitri merasakan pertarungan di dalam hatinya. Ia ingin Dika memiliki sosok ayah, tapi bayangan sakitnya masih membekas jelas. Fitri dengan suara lirih. Aku tidak tahu, Rian. Aku takut mengalami hal yang sama lagi. Bagaimana jika kamu pergi lagi? Rian melangkah lebih dekat, berusaha menunjukkan ketulusan hatinya. Aku tidak akan pergi, aku janji. Aku telah belajar dari semua kesalahan ini. Aku akan berjuang setiap hari untuk membuktikan bahwa aku layak berada di sisi kalian.
Beri aku kesempatan untuk menunjukkan bahwa aku bisa berubah. Suasana di ruangan itu makin berat. Fitri merasa hatinya bergetar mendengar janji Rian. Namun dia juga tahu bahwa memberi kesempatan itu sama dengan membuka luka lama. Fitri menundukkan kepala. Aku tidak ingin berharap terlalu tinggi, Rian. Ini bukan hanya tentang kita, ini tentang Dika. Rian meraih tangan Fitri, menggenggam erat. Aku mengerti. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku siap bertanggung jawab untuk Dika, untuk kita, dan untuk semua yang telah kita impikan bersama. Fitri menatap Rian dalam-dalam, mencoba mencari kejujuran dalam matanya. Ia ingin percaya, tetapi rasa sakit yang sudah ada terancam terlalu dalam. Jika aku memberikan kesempatan ini, kamu harus bersungguh-sungguh. Aku tidak ingin lagi merasakan patah hati. Kita harus membuat rencana, dan kamu harus terlibat dalam hidup Dika. Rian dengan penuh keyakinan berkata, aku akan melakukan semua itu, Fitri. Tidak ada yang lebih penting bagiku sekarang, selain membangun kembali kepercayaan ini. Akhirnya dengan berat hati Fitri mengangguk. Baiklah Rian, aku akan memberimu kesempatan, tapi ingat, semua ini akan sulit, kita harus sama-sama berjuang. Rian berasa seolah beban berat di pundaknya mulai terangkat. Aku akan berjuang, Fitri, untuk Dika dan untuk kita. Jika kamu benar-benar ingin menjadi bagian dari hidup kami, tunjukkan dengan tindakan. Kita akan mulai dari sini, langkah demi langkah. Ketika mereka berdua saling bertukar harapan dan ketakutan berpadu. Meskipun jalan yang ada di depan masih panjang dan berliku. Mereka tahu bahwa ini adalah langkah pertama menuju penyembuhan. Dika, anak mereka, akan menjadi pusat dari perjuangan baru ini. Momen ini menandai awal dari perjalanan panjang mereka untuk menemukan kembali cinta dan kepercayaan yang pernah hilang. Setelah Dika mengungkapkan niatnya untuk kembali, suasana di rumah Fitri terasa sangat berbeda. Setiap kali Dika bermain di ruang tamu, senyumnya yang ceria mengingatkan Fitri akan harapan dan mimpi yang pernah mereka miliki sebagai pasangan. Namun bayangan kesakitan masa lalu masih membayangi pikirannya. Satu sore, ketika Dika sedang asik menggambar di meja, Fitri duduk di sebelahnya berusaha fokus pada gambar yang sedang dibuat anaknya. Dika dengan ceria, Ibu lihat ini gambar aku dan ayah. Fitri menahan napas. Bagaimana ia bisa menjelaskan kepada Dika tentang ketidakpastian yang ada. Wah, itu bagus sekali Dika, ayah pasti senang melihatnya. Dika mengangguk, senyumnya mereka, tapi hati Fitri terasa berat. Ia tahu Rian berusaha untuk menjadi ayah yang baik. Tapi apa yang harus dilakukan jika keraguan itu terus menghantuinya? Hari-hari berlalu, dan Rian terus berusaha mendekati Fitri dan Dika. Ia mengajak Dika main di taman, membawanya ke kebun binatang, dan berusaha menunjukkan bahwa ia serius untuk kembali. Di sisi lain, Fitri mulai merasakan kebingungan. Di satu sisi hatinya ingin memberi Rian kesempatan, tapi di sisi lain ia takut akan patah hati lagi. Suatu malam, Rian mengunjungi Fitri dan Dika saat mereka sedang menonton film di rumah. Dika tertidur di sofa, dan saat itu Rian dan Fitri duduk berdua di ruang tamu. Rian memandang Dika. Dia sangat mirip kamu ya, aku tak bisa percaya bagaimana aku bisa meragukan semua ini. Fitri menatap layar berusaha menjaga emosi. Rian, itu semua sudah terjadi. Kita tidak bisa mengubah apa yang telah kita lalui. Tapi kita bisa mengubah masa depan kita, Fitri. Aku ingin memperbaiki semuanya, Fit. Aku tidak ingin kehilangan kalian lagi. Fitri terdiam, merasakan ketulusan dalam suara Rian. Tapi dia tidak bisa mengabaikan rasa sakit yang pernah ia alami. Malam itu, saat Rian pergi, Fitri terbangun di tengah malam. Tidak bisa tidur, ia mengingat semua kenangan indah bersama Rian. Momen-momen bahagia saat mereka bertemu, bertunangan, dan akhirnya menikah. Namun semua itu hancur ketika Rian meragukan cintanya. Fitri menghela nafas panjang, merasakan ketegangan di dadanya. Di dalam pikirannya ia bertanya-tanya apakah memberikan Rian kesempatan kedua adalah pilihan yang tepat. Keesokan harinya Rian memutuskan untuk bertemu dengan sahabatnya Lisa. Mereka duduk di sebuah kafe dengan secangkir kopi hangat di tangan mereka. Lisa, aku bingung. Rian ingin kembali dan Dika sangat senang melihatnya. Tapi aku tidak bisa mengabaikan rasa sakit yang dia berikan padaku. Lisa menatap Fitri dengan serius. Kamu tahu Fitri, setiap orang membuat kesalahan. Yang penting adalah apakah dia benar-benar mau berubah dan berkomitmen untuk memperbaiki diri. Apakah kamu bisa melihat perubahan itu dalam dirinya? Fitri menundukkan kepala. Aku ingin percaya, tapi bagaimana jika dia mengulangi kesalahan yang sama? Aku tak ingin Dika terluka lagi. Saat malam tiba, Fitri merasa gelisah. Ia memutuskan untuk menghubungi Rian dan mengajaknya bicara. Rian datang dengan penuh harapan, berharap bisa mendengar jawaban dari Fitri. Rian, aku butuh waktu untuk memikirkan semua ini. Aku ingin Dika memiliki ayah, tapi aku tidak bisa melupakan rasa sakit yang kau sebabkan. Rian dengan penuh harap. Aku mengerti, aku tidak ingin buru-buru, aku akan menunggu Fit. Aku akan membuktikan bahwa aku bisa menjadi ayah yang baik untuk Dika dan suami yang layak untukmu. Malam-malam selanjutnya dipenuhi dengan perenungan.
Fitri seringkali berdiri di jendela memandangi langit malam yang berkilauan. Dalam hatinya ia berdoa agar Tuhan memberinya petunjuk. Fitri berbicara pada dirinya sendiri. Apakah aku harus memberikannya kesempatan? Apakah Rian benar-benar bisa berubah? Atau akankah aku mengulangi kesalahan yang sama? Akhirnya Fitri memutuskan untuk memberi Rian kesempatan, tetapi bukan tanpa syarat. Fitri dengan tegas, "Rian, aku akan memberimu kesempatan. Tapi kau harus bisa membuktikannya. Kita harus melakukannya demi Dika dan untuk diri kita sendiri." Rian tersenyum lebar. "Aku akan melakukan yang terbaik, Fitri. Terima kasih telah memberiku kesempatan ini." Fitri menatap Rian, menciptakan harapan yang baru, tetapi juga mempertahankan dinding perlindungannya. Di sisi lain, Rian merasa lega, tapi juga menyadari bahwa perjalanan ini tidak akan mudah.